Saya bisa membuat kesimpulan sangat sederhana untuk menuju kepada kesadaran kamu. Cuman 3 aja. Dan kalau 3 ini dikerjain, garanti deh. Karena nanti ujungnya cuma ada ketiga. Belajar kesadaran dimulai dengan nomor 1, Kang. Berhenti jadi orang pelit, itu nomor 1. Nah, betul, selesai. setuju. Mau belajar sadar tapi lu pelit, udah jauh-jauh lah. Iya. Selesai. Nggak bisa. Iya. Karena kenapa? Orang pelit itu cenderung memegang. Ketika cenderung memegang, dia sulit untuk melepaskan. Bener nggak? Iya kan? Iya dong. Iya. Gimana sih kita mau move on kalau megangnya kencang banget gitu? Betul. Itu poinnya. Jadi nomor 1, pokoknya mau belajar kesadaran apapun, kalau masih pelit, quote and quote ya, susah aja. Nah, kalau satunya udah checklist nih, nanti naik ke kelas 2 nih. Ini level 2-nya. Kalau pelitnya udah di manage, kita akan masuk ke level 2. Ini namanya pandai menahan amarah. Oke. Kontrol the ego. Oke. Makanya sorry ya Kang, punten bisa nih. Orang pelit itu cepat marah. Fix. Ciri-cirinya begitu ya? Udah. Iya. Kenapa? Karena banyak yang dia pegang. Semakin banyak yang dia pegang, semakin banyak beban. Nggak nerima untuk melepas. Nggak nerima untuk melepas. Makanya nanti kalau kita ngomongin adult holistik ya, ini panjang lah ceritanya. Kan kita ini adalah spiritual yang belajar jadi manusia. Iya. Kalau pakai bahasa agama, roh yang belajar atau roh yang dikasih kendaraan jasad. Dan jasad itu yang bentuknya materi kan? Iya. Pertanyaan. Yang punya bobot, beban, gramasi, kilogram, kan nggak ada. Mas, rohnya berapa kilo? Nggak ada ya? Tapi yang ada berapa berat badan. Iya. Berarti ketika berat badan berbicara masalah jasad, ini berbicara materi, betul nggak? Betul. Jadi kalau siapapun yang lagi denger ini hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik. Nah, Kurang meruhani gitu. iya. Keberatan materinya. Berat pasti. Kenapa dia berat? Attach. Menggenggam. Iya. Makanya nggak bisa beresin ego. Iya. Nggak bisa. Kenapa? Pelit kok gitu. Simpel itu aja. Baik. Nah, saya koma ini. Dan mungkin ini hal yang paling fundamental sih. Dan saya rasa perlu direnungkan. Kalimatnya gini. Manusia itu nggak pernah punya masalah dengan siapapun dan apapun. Kecuali sama egonya. Titik. Musuhnya dia tuh. The biggest enemy adalah ego. Pertanyaan. Ego ada di luar diri atau di dalam? Di dalam. Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Iya. Karena masalahnya di sini. Berarti semakin saya pengen ngeberesin orang lain, wasting time. Ayo. Berarti begitu wasting time, jangan lupa, waktu adalah hidup. Berarti begitu wasting time, wasting life. Iya, betul. Betul nggak, Kang? Nah, ini nomor 2 nih. Dan ini nomor 3-nya sih, Kang. Udah deh, kalau ini nggak bisa, udah nggak usah ngomongin kesadaran lah. Pelit, marah, ego. Ini nomor 3 nih. Oke. Ini saya sebut kunci di atas kunci aja. The ultimate key aja. Yang belum punya nomor 3 ini, cepetan aja. Apa tuh? Nomor 3-nya adalah pandai memaafkan kesalahan orang. Selesai. Nah, selesai aja. Itu yang paling sulit kan kadang. Makanya disimpan di nomor 3. Iya benar. Ya kan? Kadang untuk melepas oke lah gitu kan, untuk menahan ego oke. Tapi untuk apa tadi? Memaafkan itu sulit. Ya, karena semakin kita tidak memaafkan, semakin kita akan muter di ilusi. Makanya Kang ada 4 stadium permasalahan memaafkan. 1 iri, udah pasti dari situ. Naik udah jadi benci, udah stadium 2 nih. Yang bahaya udah dengki nih. Oh, itu stadium 3 tuh. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Oh, udah aja. Iya. Selesai tuh. Dan ini stadium 4-nya dendam namanya. Dendam tuh jadi orang paling bodoh aja. Kenapa? Karena tiap hari saya makan racun yang berharap mati orang lain gitu. Karena setiap apapun yang kita rasain, semua impact pertamanya bukan sama orang lain. Kita malah. Sama seperti kita melempar bara api pakai tangan, yang duluan panas tuh tangan kita sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Dan kita melakukan self-destruktif atas semua keegoisan kita, atas semua quote and quote gengsi, karena kita nggak bisa memaafkan gitu. Nah jadi ya kita bikin simpel gitu ya, bahwa nggak usah daki-daki lah kalau kata orang Jawa gitu ya. Wah, bla. Udahlah. Dan ini ketiga-tiganya skill. Dan ada kesehariannya dan kita dapatin gitu loh. Contoh Kang, orang main piano belajar sehari sejam sama orang main piano belajar sehari 8 jam, mana yang lebih jago Kang? 8 jam loh. Iya. Karena itu skill. Iya. Memaafkan tuh skill. Semakin banyak. Iya. Semakin lama. saya melatih, semakin saya jago memaafkan. Iya. Jadi kalau sekarang orang ngomong, aku tuh nggak bisa maafin, bukan nggak bisa, pertama nggak mau, udah gitu aja. Ya masalah tinggal mau kan. Mau nggak kita ibaratnya melepas dengan pelit itu kan, dengan ego itu dan marah. Akhirnya kuncinya itu melepas ya. Melepas. Mau nggak kita? Mau nggak? Memulai nggak? My life is my making. Iya, jam urusan terbang. mau nggak ada urusan sama Tuhan kan? Iya benar. Karena satu-satunya yang Tuhan nggak bisa bikin kita beriman. Beriman tuh urusan kamu mau nggak gitu. Tapi suka nyalahin ya. Kan jadi belum salahin. waktunya. Ya, makanya kan kebanyakan diserahkan kepada yang di atas. Mana yang di atas? Iya. Benar. Saya bisa